Selamat siang semuanya. Sebelum saya menjelaskan dan membahas soal ini, saya buat aturan dulu ya, meminimalisir seperti kemarin gitu. Kemarin kan membludak ya, chat pertanyaan gitu. Saya jadi sekarang menjelaskan dulu. Nah, baru nanti kalau misalnya saya bilang boleh ada yang mau bertanya, nah baru boleh ya nanya. Nah, tapi nanyanya raise hand ya, angkat tangan gitu biar saya tahu siapa yang mau nanya. Soalnya kan kayak kemarin banyak yang kelelep gitu kan, terus ada jadi yang salah terima gitu. Jadi saya minimalisir hal kejadian kemarin gitu. Kalau misalnya ada yang mau nanya setelah saya menjelaskan ya, jadi biar nggak tumpang tindih. Terus perhatikan dulu dengan baik gitu untuk pembahasannya dan jangan di luar konteks. Maksudnya di luar konteks itu jangan bertanya perihal materi ya. Jadi pertanyaannya seputar soal gitu. Atau misal nanya yang semi mirip gak apa-apa. Misal, oh kak ini soalnya kayak ini ya. Misal kayak gitu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai di luar konteks gitu ya. Jangan di luar pembahasan. Oke, siap ya? Kita mulai. Oke, di sini akan ada 5 soal tentang literasi. Berarti ini masuknya ke kategori TWK ya, soal TWK. Nah, di sini akan disuguhkan beberapa paragraf. Kalau dilihat ini sekitar lebih dari 6 ya. Coba kita hitung, ini ada berapa paragraf? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Di sini ada 10 paragraf. Nah, ini tuh kalau kita lihat ya, ada tahunnya, berarti tentang sejarah. Kalau misalnya tentang sejarah gini, tipsnya baca awal, tengah, sama akhirnya aja. Biasanya awal itu ini kan pembukaan lah ya, pembukaannya. Oh, ini tuh tentang ngebahas tentang sejarah Kota Bandung. Biasanya pembahasan sebab akibatnya akan ada di tengah-tengah, akan ada di tengah-tengah. Lalu akhirnya akan ada kesimpulan. Ini kesimpulan kan. Hari jadi Kota Bandung itu telah disahkan sama dengan paragraf yang pertama. Nih, paragraf pertama menyebutkan sejak tahun 1998 pemerintah Kota Bandung menetapkan, sama kan sama paragraf akhir, berarti itu termasuk ide gagasannya udah ketemu. Nah, kita sekarang fokus ke tengahnya. Tengahnya biasanya akan ada penjelasan historisnya ya. Nah, di sini ada tahun-tahunnya kayak gitu ya kalau untuk sejarah. Kita lihat dulu soalnya. Kalau saya pernah bilang kan di beberapa materi terasi, kalau mau eh, apa ya, bukan lihai ya, kita mudah mengerjakan soal literasi itu baca dulu soalnya. Nah, di sini katanya pilihlah mana pernyataan berikut yang sesuai. Berarti yang mau nggak mau harus kita baca. Tapi tipsnya di sini lihat aja ininya. Nih guys, lihat ininya. Saya warnain dulu ya. Warnain ininya. Jadi kalian nggak usah baca berulang. Tandain pernyataan 1 sampai 5-nya. Duh, sedikit susah. Nah, ini coba kuning aja ya. Ya, nggak semua. Pokoknya ini ya, kelihatan 1 sampai 5 nih. Nah, kita lihat pada tahun 1998 merupakan penetapan Hari Kota Jadi Bandung. Betul nggak? Cari yang tahun ada angka itu. Di awal tadi ada kan. Nah, ini kita anulir. Oh, ternyata betul tuh hari menetapkan sebagai Kota Jadi Bandung. Lihat yang pernyataan nomor 2. Pernyataan nomor 2 nyebutin 1 April merupakan ulang tahun Kota Bandung. Kita cari kata kuncinya berarti April. April nih udah ketahuan nih di sini ada nih. Nah, katanya di paragraf terakhir karena tanggal 1 April 1906 merupakan tanggal pembentukan. Berarti ini salah. Jelas ya. Nah, kalau kayak gini tuh kita tinggal cari kata kuncinya aja. Di sini berarti kata kuncinya April ya. Pernyataan 3. Universitas Pajajaran yang menentukan hari jadi Kota Bandung. Berarti kita tinggal kata Pajajaran. Nah, kita cari mana ya tentang nyebutin Pajajaran. Nah, biasanya ada di paragraf yang tengah-tengah. Karena itu udah mulai nyebutin historis. Nah, di sini coba ya kita cari Pajajaran. Di paragraf ini ada nggak ada ya? Nggak ada. Ini nggak ada. Coba di sini. Nah, Pajajaran. Nih, ada ya. Di paragraf ketiga. Di sini nyebutin
Tim inti terdiri atas sejumlah sejarawan dari Fakultas Sastra Universitas Pajajaran. Iya, Berarti relate bukan kayak bukan apa? gede aja Pak Mas Seles semak. Berarti itu, nah berarti ini bukan ya, bukan penentu, tapi mereka itu hanya tim. Oke, berarti nomor tiga salah. Nah sekarang nomor empat. R.A. Wiranata Kusuma II merupakan Bupati ke-6 Kabupaten Bandung. Kita cari nama beliau. Nama beliau, nah ada di paragraf keberapa ini? Paragraf keempat. Nih, ketahuannya nih, sangat jelas nih. Betul ya, nih. Merupakan bupati karena merasa kedua periode yang dijuluki dalam kaum. Betul. Nomor 5, pemindahan ibu kota salah satunya adalah Krapyak yang sangat strategis. Kita cari kata kuncinya berarti Krapyak. Itu kata kuncinya. Tadi ada ya, kalau nggak salah di paragraf kelima, keenam, ketujuh. Nah, di daerah sini, kalau nggak salah di sini ada Krapyak. Nah, nih, alasan pemindahan ibu kota itu antara lain Krapyak tidak strategi sebagai pusat pemerintahan. Berarti pernyataan nomor 5 salah ya. Berarti yang betul apa aja? Satu sama 4. Karena jelas nomor satu ada di paragraf satu, nomor 4 ada di paragraf antara 5 sama 6 ya. Tadi paragraf 3, 4, 5, 6. Berarti jawabannya C ya. Jawabannya C. Jawaban C. Ada yang betul nggak kemarin ini pas ngisi? Pada ikutan TO kan ini? Jawaban 3 dan 4 apa teh? Hah? Laras ini nanya maksudnya apa? Baru nomor Saya satu, nomor tiga gimana? Baru nomor saya satu. 1 sampai 5 benar Kak. Kenapa Yuda? 1 sampai 5 benar. Hmm? Saya TO kemarin 1 sampai 5 benar. Oh, Masya Allah. Berarti baca dengan betul ya. Laras ini 3 nomor 4 maksudnya gimana? Ini masih di nomor satu ya. Pembahasannya ini ya. Pernyataannya ada pada paragraf ke-1 dan ke-3. Pernyataan, pernyataan kecil banget ya. Ntar. Ada pada paragraf 1 dan 3. Nah, jadi 1, 4 betul ya. Yuda mantap ya. Berarti Yuda bacanya betul. Nih, gitu. Nah, kelihatan ya kedetailnya terlalu besar. Oke, lanjut nomor 2. Sebelum lanjut nomor 2, ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang mau nanya dulu nggak? Udah ngerti? Tadi ya, berarti tipsnya udah saya jelaskan ya. Tipsnya, cari kata kuncinya dulu gitu. Kayak kayak tadi 1 sampai 5, cari aja. Kalau nomor satu berarti tahunnya. Nomor 2 juga cari tahunnya. Kata kuncinya berarti April, 1 April. Kalau nomor 3 cari kata Universitas Pajajaran. Nomor 4 ini kata kuncinya Bupati ke-6. Nomor 5 Kerapiak. Kalau misalnya teks baca ini kan panjang ya, kayak jadi intinya harus baca semua dong, enggak. Jadi kita carinya per ini aja per kata, karena di sini kan pasti apa ya, rentan umurnya kan udah antara di 20 sampai di sebelum 30, karena biasanya pemahaman baca kalian itu lebih cepat gitu. Kalian lebih tanggap gitu akan suatu bacaan yang nggak usah baca satu-satu. Jadi kalian bisa langsung nemuin si suku kata tadi kayak gitu ya. Mau nanya apa, Laras? Ini baru nomor satu ya, Laras. Belum ke 2, 3, 4 tuh. Nanya apa? Jadi ya, kalau misalnya ditanya di situ di antara kalimat berikut, manakah kalimat yang berkonotasi? Kalau konotasi itu makna kan, berarti makna. Kalau makna berarti kita cari yang makna lain, makna yang tidak sebenarnya. Kalau denotasi kan makna yang sebenarnya. Kalau misalnya konotasi itu biasanya kiasan di sini, sedangkan sejarah pasti nggak akan mungkin pakai kiasan. Jadi harus dilihat lagi teksnya. Kalau misalnya teksnya
sastra itu pasti ada kiasan. Kiasan itu banyaknya perumpamaan kan atau istilah peribahasa gitu. Sedangkan kalau misalnya di teks sejarah nggak akan ada kata kiasan karena ini historis ya, berarti nyata gitu. Kalau konotasi itu biasanya untuk cerita sastra, misalnya kayak contoh buku Pram ya, misal cerita Bumi Manusia. Nah, itu kalau ditanyain konotasi pasti gampang ditemuin. Sedangkan kalau cerita sejarah kayak gini tuh susah gitu. Karena di sini pernyataannya nyata semua nih. Kayak misalnya contoh ini, sekitar akhir tahun 1808 atau awal tahun 1809, Bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Kerapiat. Itu apa pernyataan denotasi? Maknanya sebenarnya tidak ada makna konotasi atau makna kiasan. Gimana, Laras ngerti nggak? Konotasi itu makna kiasan, makna yang tidak makna sebenarnya. Kalau misalnya di sastra itu banyak, kalau di teks sejarah itu nggak akan ditemukan gitu. Berkonotasi itu kiasannya. Jadi kalau di kalimat sejarah itu jarang. Kalau misalnya ini teks sejarah pasti kemungkinan akan ditanyain konotasinya. Misal makna konotasi paragraf satu apa? Misal ternyata konotasi satu itu misal di bumi hanguskan. Berarti di bumi hanguskan itu kan dibakar. Misalnya itu kita ambil cerita Bandung Lautan Api. Nah, itu akan ada perandaian konotasi kan tidak mungkin langsung. Biasanya penulis itu bebas ya, ekspresif kan penulis sastra itu boleh dia pakai penggunaan asli atau tidak asli. Maksudnya konotasi denotasi. Ingat ya, konotasi itu makna kiasan, denotasi itu makna yang sebenarnya. Misal Bandung Lautan Api, berarti itu maksudnya dibakar kan, di bumi hanguskan, berarti itu dibakar kayak gitu. Konotasi itu seperti itu. Kalau ini di soal yang ini nggak ada konotasi karena pernyataan denotasi atau yang sebenarnya. Berarti tidak selamanya ada soal yang ditanya berkonotasi itu ada teks bacaan di atas sebelumnya teh. Berarti tidak selamanya ada soal. Iya, betul. Jadi pembuat soal itu nggak mungkin berandai-andai gitu ya. Jadi pasti dia itu menyesuaikan. Kalau misalnya saya ini ganti teksnya jadi Bandung Lautan Api, kemungkinan saya akan nanya tentang konotasinya. Kayak tadi, misal paragraf satu itu bermaksud untuk apa? Berarti kalian harus nyari konotasinya, maknanya bumi hanguskan. Oh, berarti maksudnya dibakar tuh. Oh, ternyata masyarakat Bandung ngebakar tuh ada sebabnya kayak gitu. Jadi tidak semuanya harus dikonotasikan gitu. Hanya beberapa hal atau suatu paragraf saja gitu. Maksudnya pilihan bacaannya gitu. Seperti itu, paham ya? Tapi kalau ini bukan konotasi ya karena sejarah historis yang nyata gitu. Jadi susah kalau untuk dikonotasiin. Bisa aja, tapi mungkin akan agak sulit gitu. Udah mah kalian harus memahami isi bacaannya, terus harus memahami kiasannya itu sulit gitu. Itu termasuk ke tingkat yang lebih hard ya, yang tinggi gitu, level yang susah kalau misalnya ada kiasan, ada inti bacaan, memahami suatu maknanya. Seperti itu. Paham Laras? Jadi tergantung dengan teks bacaannya ya. Kalau tentang konotasi, denotasi, gramatikal, leksikal itu tergantung teks bacaannya. Paham Ya. ya? Kita lanjut nomor 2 ya. Nomor 2. Nah, ini yang paling umum dan banyak ditemuin di soal literasi, mau itu SNMP, CPNS, dan tes-tes lainnya. Ide pokok itu akan selalu ditanyakan. Ide pokok pada paragraf di atas adalah, tadi udah saya spoiler, itu tentang apa? Hari jadi kota Bandung. Berarti, Brian, Kak, udah selesai soalnya. Soal apa? Sama satu maksudnya. Nanti ya untuk pertanyaan yang kayak gitu nanti di akhir ya. Sekarang ikutin aja. Berarti sekarang nomor 2. Tadi udah nomor satu jawabannya C karena penyataan benarnya ada di paragraf satu dan 3. Kayak gitu ya. Perhatiin ya. Nah, sekarang nomor 2. Ide pokok pada paragraf di atas adalah tadi sudah saya sebutkan bahwa paragraf tersebut menyebutkan hari kota jadi Bandung. Jadi jawabannya apa? Antara A, B, C, D, E, tapi ini semi sama ya. Katanya yang B hari jadi kota Bandung diidentifikasi berdasarkan GIMET. Yang C tahun 1997 merupakan pembuktian fakta sejarah hari jadi kota Bandung. Yang D kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Yang E tanggal 1 April 1906 merupakan hari ulang tahun Bandung. Yang betul, yang paling betul pertanyaannya mana? Ada yang mau jawab? Boleh satu atau dua orang. Boleh langsung di chat atau langsung on mic gak apa-apa. Tapi jangan langsung
nanya lagi ya, tapi ini menyatakan jawaban yang benar. Coba yang mana? Nomor satu, nomor dua. Yuda katanya betul. Apa Yuda nomor dua jawabannya? Ada yang mau jawab? Enggak. Langsung aja berarti ya. Langsung jawabannya itu A. Kenapa A? Karena tadi saya sudah sebutkan dan paragraf ini menyebutkan tentang hari jadi Kota Bandung. Kenapa jawabannya A? Karena sudah jelas ya di paragraf pertama itu disebutkan. Bentar ya, kecil banget. Kita gedein dulu biar kebaca semua. Nah, ini kelihatan kan? Kecil ya, terlalu kecil. Set, set. Nah, ini kita gedein. Sip. Nah, ini ya jawabannya A. Kita ke penjelasannya dulu. Ide pokok adalah informasi yang menjadi permasalahan utama yang disampaikan dalam satu paragraf. Ide pokok atau gagasan utama memiliki ciri yang umum sehingga mampu mewakili keseluruhan setiap antar paragrafnya. Kemarin saya jelasin kalau gagasan utama itu termasuk ke apa? Pengembangan semua dalam kalimat. Jadi kalau kalimat satu menjelaskan apa, berarti kalimat selanjutnya seterusnya itu mengembangkan paragraf sebelumnya. Jadi ini sesuai ya. Ini A sesuai. Kita lihat teksnya yang awal. Set, lihat nomor satu, paragraf satu. Nah, ini ya. Ini udah jelas menjadi gagasan utama karena kalimat selanjutnya sampai bawah, sampai paragraf 10 itu menyebutkan historis tentang pembentukan hari jadi kota Bandung. Jadi jelas kenapa Kak yang B, C, D, E kayaknya sama deh. Itu tidak sesuai ya. Ini tuh termasuk yang B, C, D, E itu termasuk hal yang umum bukan inti dari paragraf. Jadi itu termasuk B, C, D, E itu pengembangan dalam paragraf atau kalimat utamanya. Lanjut. Nomor tiga, inti dari teks sejarah Kota Bandung. Inti berarti inti keseluruhan bacaan. Beda ya sama gagasan. Gagasan itu hal kalimat utama yang ingin mengembangkan kalimat selanjutnya. Sedangkan inti itu seperti kesimpulan, tapi lebih dari sama seperti kesimpulan. Ini lebih ke apa sih bacaannya tuh apa sih intinya? Kayak misal kalian curhat panjang teman kalian long text. Intinya apa? Intinya kan misal lagi galau. Nah sama ini tuh intinya apa sih nomor tiga? Ada yang mau jawab? Nomor tiga, A. betul. Yuda ya yang jawab ya. Jawabannya A. Yuda mantap ya. Masya Allah, berarti siap untuk literasi banget gitu ya anaknya tuh. Betul ya. Ini pembahasannya tuh jawabannya A. Kelihatan kan ya? Kita gedein lagi dikit. Nah, jawabannya A. Inti paragraf sama halnya dengan ide pokok sebuah paragraf. Ide pokok adalah informasi yang menjadi permasalahan utama yang disampaikan dalam satu paragraf. Ide pokok atau gagasan utama memiliki ciri yang umum sehingga mampu mewakili suatu informasi. Nah, inti itu sama kayak ide, cuman lebih menyeluruh gitu. Kalau misalnya yang ide itu kan mewakili seluruh, seluruh isi paragraf atau kalimat, sedangkan inti itu seluruh inti bacaan. Nah, di sini yang BCD kurang tepat karena pilihan tersebut merupakan hal yang umum, bukan inti dari paragraf dalam teks. Jadi yang B, C, D, E itu gambaran umum kayak awalan doang gitu, nggak menyeluruh. Kayak yang C berarti cuma dijelasin apa, yang D itu apa, yang E itu apa. Itu ternyata cuma ngejelasin Dendles. Oh ternyata yang D itu cuma ngejelasin tentang Bupati. Kayak gitu. Lanjut ya. Nomor 4. Nomor 4, berdasarkan informasi yang telah dibaca, pertanyaan yang tidak sesuai. Ini berarti yang A, B, C, D, E itu ada kemungkinan ada jawabannya dalam paragraf sedangkan salah satu itu ada yang tidak sesuai. Jawabannya apa? Yang tidak sesuai. D. Berarti D. B, D. D. Oh, D. D. Dodol, dodol ya. E, D. E, Elang. Dodol. D ya, kirain B. Betul ya, jawabannya D. Kenapa? Soalnya, ntar, kita enter dulu biar ada pembahasannya. Nah, ini jawabannya D. Betul ya, tadi siapa yang jawab Yuda lagi ya? Nah, kegedean.
Dari kalimat pernyataan di atas, pilihan D tidak tepat karena berdasarkan informasi di atas, Denles memiliki tugas untuk membuat jalan raya berdasarkan tugasnya, bukan sebagai pendiri dan yang mengatur dirinya kota Bandung. Berarti yang A ada jawabannya dalam teks, yang B ada jawabannya dalam teks, yang C ada jawabannya dalam teks, yang E ada juga dalam teks. Kenapa daerah Kerapiak tidak strategis? Tadi ada ya, yang A itu jawabannya ada di paragraf 1. Yang B ada juga di paragraf ketiga. Yang C ada di paragraf ke-6, yang E juga di paragraf 6 tentang ketidakstrategisan kota Karapiak. Lanjut ya, terakhir tentang literasi nomor 5. Berdasarkan informasi di atas, pernyataan yang paling sesuai tentang Denles adalah coba yang sesuai, pernyataan yang paling sesuai. Ada yang mau jawab? Tadi siapa yang betul semua? Yuda ya? B. 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 Budi. B. B. Budi. Budi. Sip, betul ya. Jawabannya B. Jawabannya B. Pernyataan yang paling sesuai mengenai Denles adalah pilihan B. Terdapat pada paragraf ketiga mengenai Denles nih ya. Saya ini biar jelas. Nah, yang bertugas di Pulau Jawa untuk membangun jalan raya pos pilihan A, B, C, E pernyataannya tidak tepat karena semua teks bacaan di atas. Yang A berarti tidak sesuai, yang B tadi sesuai ya, yang C itu tidak sesuai, yang D tidak sesuai, yang E tidak sesuai. Oke, udah paham ya? Coba tadi yang betul semua siapa? Yuda. Coba Yuda boleh kasih tahu nggak tipsnya mengerjakan literasi agar betul semua? Sok boleh Yuda diutarakan tipsnya, Seben- tipis-tipis. Sebenarnya nggak ada tips khusus, cuma ya dibaca aja. Tapi baca dulu soalnya. Betul. Jadi itu Man- itu teks itu teks nggak saya baca itu dari awal. Cuma baca soalnya baru masuk ke teks. Nah, betul Yuda gitu ya. Jadi baca soalnya dulu itu termasuk tips and trick untuk cara cepat mencari eh, untuk jawaban yang literasi ya. Karena kalau misalnya baca dulu soalnya itu, baca dulu teksnya itu lama dibandingkan baca soalnya. Baca soalnya itu lebih efektif, lebih efisien. Kayak tadi yang nomor satu gampang kan, tinggal cari kata kuncinya. Nomor dua juga, karena kalian udah baca sekilas, kalian akan tahu maksud dari inti bacaannya. Sama nomor tiga juga. Nomor empat, nomor lima, pernyataan yang tidak sesuai. Karena kalian tadi sekilas udah membaca, seharusnya kalian udah tahu oh, tadi baca deh tentang Dauntless. Kalian tinggal cari si kata Dauntless-nya di paragraf ketiga ada. Seperti itu. Terima kasih ya Yuda tipsnya. Oke, kita lanjut ke soal pola kalimat. Pola kalimat. Ini kemarin kita belajar ini ya, guys. Kita enter dulu. Nah, ke pola kalimat. Di sini ada kalimat kayak gini. Meskipun hujan lebat turun sepanjang hari, kami tetap meneruskan pendakian ke gunung karena ingin merasakan keindahan alam yang sulit ditemukan di perkotaan. Walaupun banyak hambatan yang harus dilewati di sepanjang rute, analisis pola struktur kalimat di atas. Coba kemarin kita udah belajar. Coba siapa yang mau jawab? Boleh, boleh langsung. Laras katanya udah jawab B. Oke, yang lain ada yang mau jawab lagi? Selain B, misal, aku yakin sih jawabannya D. Misalnya, kenapa tuh D? Kenapa bisa D jawabannya? Sok, siapa bebas nggak akan disalahin. Oh, udah rame nih, udah rame. Ada lagi yang jawab D. Oke, Brian. Brian kayaknya dari Bandung ya. Bener gak? Oke, ini jawabannya Laras betul ya? Nggak ada yang mau jawab lagi kan? Nah, jawabannya B ya ini. Nah, kenapa? Kemarin saya ngajarin gimana? Nah, kemarin saya ngajarin ini. Kita tandain dulu aja yang awalnya. Di sini ada meskipun hujan. Meskipun itu berarti apa?
Meskipun hujan lebat turun sepanjang hari berarti itu keterangan waktu. Kita, kalau misalnya ada soal kayak gini, kita itu bagi dulu jadi tiga kalimat karena ada koma. Berarti ini tuh termasuk ada anak sama induk kalimat. Nah, di sini induk kalimatnya itu di kami tetap meneruskan pendakian ke gunung karena ingin merasakan keindahan alam yang sulit ditemukan di perkotaan. Nah, kata meskipun dan walaupun itu adalah anak kalimat. Ingat, anak kalimat itu ditunjukkan dengan konjungsi. Nah, ini yang kami tetap meneruskan itu termasuk induk kalimat. Nah, ini, nah betul ya. Nah, di sini Laras nih ngejelasin katanya tuh. Nah, di sini kami tetap Nah, meneruskan ini kan pendakian ke ada gunung. kan aku ngomong Itu sama kamu berarti aku kan banyak. subjek. Predikatnya ini. Ini ya ada penjelasannya nih. Dapat dianalisis. Ntar digedein dulu. Nah, kalau pola kalimat tuh kayak gini ya. Emang harus sejeli itu gitu tentang kalimat. Nah, dapat dianalisis bahwa kalimat berikut dari tiga kalimat dengan satu induk kalimat dan dua anak kalimat. Tadi ya, anak kalimat itu ditunjukkan dengan kata konjungsi. Kalau induk kalimat itu langsung ke subjek atau pelaku. Nah, di sini dibagi jadi tiga kalimat nih. Kayak gini, satu, dua, tiga. Nah, keterangan waktunya ini. Nah, untuk kalimat kayak gitu tuh, kalau misalnya satu-satu kayak meskipun konjungsi hujan subjek itu lama. Jadi ada cara cepatnya tuh kayak gini. Ini kata kuncinya ada di kata sepanjang hari, berarti itu keterangan waktu. Sedangkan ini kami tetap sampai sulit itu sebagai subjek. Nah, ditemukan di perkotaan. Ini kayaknya berubah deh, bentar-bentar. Meneruskan pendakian itu predikat ya, karena kata kerja. Ini berubah guys, bentar-bentar. Oh iya ya, gara-gara digedein, tar. Biar nggak pusing. Nah, gini ya, set. Karena ini kata kerja. Nah, terus ini ke gunung karena ingin menjelaskan keindahan alam itu keterangan tempat ditemukan di perkotaan itu objek, objeknya itu sebagai si ini nih, sebagai meneruskan pendakian ya. Terus pelengkapnya ini walaupun banyak hambatan yang harus dilewati di sepanjang rute. Siapa yang ngalamin hambatan? Si kami. Ingat, pelengkap itu sebagai apa? Sebagai penunjuk subjek. Kalau objek itu sebagai penunjuk predikat. Jangan lupa ya, jangan kutuker. Kayak gitu ya. Iya, Laras tahu. Ini cuma nunjukin tadi ada yang berubah. Gitu ya. Ini ya, gampang ya. Menuliskan kependakian itu predikat, udah di sini aja. Tadi dikecilin itu biar kalian tahu posisinya maksudnya gitu. Begitu Laras. Nah, keterangan tempatnya dari ke gunung. Nah, ini ya. Nah, ini objeknya, ini predikatnya, ini pelengkap. Seperti itu ya. Lanjut, sekarang nomor 7. Nomor 7. Nah, nomor 2 ya, tapi di sini pembahasan nomor. Nah, ini masih kalimat yang sama. Coba, yang sepola itu yang mana? Tadi kata kuncinya di keterangan, akhirnya pelengkap. Berarti yang mana? Nomor 7. Nomor 7 ini gampang ya, karena udah tahu pola kalimatnya. Apa Ah, coba jawabannya? A. Yakin A. Ada yang lain selain A? Yang lain karena udah ketahuan keterangan waktu di depan, terus ada subjek, Kalau predikat. nggak AB ini, saya pun lupa kemarin jawabnya. Tapi benar, Tapi benar. kalau nggak AB gitu. Nah, jawabannya C ya. Oh, tapi udah benar ya. Jawabannya yang tepat C. Nih, ini sama ya. Walaupun angin kencang berhembus sepanjang malam itu keterangan waktu, kami tetap mendirikan tenda itu predikat subjek di tepi pantai untuk menikmati matahari terbit yang jarang terlihat. Itu predikat. Terus meski ada banyak tantangan harus dilakukan sepanjang malam itu keterangan sebagai pelengkap. Karena setipe nih kita lihat lagi yang atas, yang ininya nih. Gampang ya. Jawabannya karena sama dengan polanya. Lanjut, nomor 3 ini gampang.
dia memberikan kue kepada temannya. Pola kalimat di atas adalah yang nomor tiga apa? Ini gampang ya, subjek, predikat, terus apa lagi? B. B, yakin B. Yang lain? Apa yang lain udah jawab? A katanya. Berarti ini subjek, predikat, kuenya sebagai objek kepada temannya. Berarti apa coba? Jawabannya bukan itu ya. Jawabannya apa coba? Ini kepada temannya keterangan atau pelengkap? Kepada temannya sebagai pelengkap atau keterangan? C. C Terangan. yang saya jawab C. Betul ya? Jawabannya C. Kenapa? Karena di sini dia sebagai subjek memberikan itu predikat, kue itu objek kepada temannya sebagai keterangan-keterangan untuk subjek. Kenapa dia jadi bukan pelengkap? Karena di sini si kepada temannya itu bukan untuk pelaku sebagai subjek ya, tapi untuk menerangkan kuenya itu dikasih ke subjek. Ingat ya, keterangan itu menerangkan keseluruh isi kalimat. Kalau pelengkap itu sebagai melengkapi subjek, sedangkan keterangan itu untuk melengkapi keseluruhan kalimat. Jangan ketuker ya, berarti yang C. Betul jawabannya C ya. Jelas ya. Jawabannya yang C. Ini kita kasih warna aja, jawabannya C. Tapi susah. Oke, jawabannya C ya. Ini pembahasannya nggak usah ya, karena udah jelas jawabannya C. Nomor 4. Dia memberikan kue kepada temannya. Kalimat yang sama, coba mana? Kalimat yang sepola. Yang sepola berarti yang mana? Nomor 4. Yang sepola, yang mana guys? Yang sepola berarti yang setipe, yang mirip gitu ya. Udah ada yang jawab? Belum? Jawabannya ini ya. Jawabannya D. Jawabannya D. Nah, kelihatan ya? Nah, jawabannya D nih. Ray membawakan tas belanja yang tertinggal, katanya. Kalau yang A itu polanya subjek, predikat, keterangan tempat, terus sayurnya sebagai objek, segarnya sebagai pelengkap. Terus yang B itu subjek, predikat, objek, keterangan tempat, keterangan waktu. Yang C subjek, keterangan sifat sama predikat. Yang E keterangan tempat, predikat, subjek. Gampang ya? Gampang. Cepet amat teh. Gimana? Kan sepi. Jadulnya harus dilama-lamain. Nggak apa-apa kan masih ada 10 soal lagi. Nah, yang nomor 5. Coba nomor 5. Nomor 5 apa jawabannya? Nomor 5 ada yang mau jawab? Nomor 5 terakhir untuk soal pola kalimat. Coba apa jawabannya? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab gak? Nggak. Ya udah langsung ya. Ini pada ngantuk apa gimana ya? Beda sama kemarin. Kemarin heboh banget. Kemarin susah dikontrol ininya, room chat roomnya karena membeludak. Ini ya, arsitek itu sedang membuat denah untuk di perkotaan, sementara para tukang mengamati tempatnya untuk pembangunan. Arsiteknya itu sebagai subjek, sedang membuat denahnya itu predikat untuk di perkotaan keterangan tempat, sementara konjungsi para tukang subjek lagi mengamati predikat tempat untuk pembangunan pelengkap untuk melengkapi si subjek. Seperti itu ya. Berarti pilihan yang lainnya yang A, B, D, E itu tidak sesuai karena tidak mungkin arsitek jadi objek gitu. Terus yang ini juga dari keterangannya kita lihat tidak sesuai itu terakhirnya. Seperti itu. Kemarin mah heboh ya. Oke, yang kalimat udah beres. Ada yang mau nanya dulu nggak? Misal, Kak, aku masih bingung tuh. Kalau kemarin tuh pada heboh, keterangan sama pelengkap. Keterangan ada apa aja? Ciri-ciri keterangan semua disebutin. Sok. Sekarang ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Nggak.
Atau misal, Kak, boleh nggak misal nomor ini bahas lagi, aku belum ngerti, nggak apa-apa. 5 menit deh boleh ngebahas salah satu soal atau ngebahas soal tentang pola kalimat. Coba ada yang mau nanya nggak? Boleh. Atau apa aja, misal, maksudnya bukan apa aja tuh di luar ini ya. Aman, oke, ismi amal. Amal, jadi weh. Aman ya. Lanjut berarti ya, karena masih ada 10 soal lagi. Ada lagi nih chat. Oh, keterangan sama pelengkap. Jadi, keterangan itu untuk menerangkan seluruh isi seluruh isi kalimat ya. Kalau pelengkap itu untuk melengkapi apa yang dilakukan subjek gitu. Nah, di sini kenapa jadi pelengkap? Di sini soalnya untuk pembangunan. Nih, di sini kita lihat ini si subjeknya, si arsitek. Arsitek itu lagi buat denah, buat apa? Buat pembangunan. Berarti di sini si pembangunnya itu untuk membangunnya itu fungsinya sebagai melengkapi subjek. Ingat, keterangan itu untuk mewakili seluruh isi kalimat, sedangkan pelengkap itu untuk ini apa? Untuk melengkapi atau menerangkan si subjek. Kalau objek itu untuk menerangkan predikat. Kayak misalnya contohnya kayak gini, kita contohin lagi ya, biar kebayang. Nah, kalau misalnya pengen si objek yang ada dalam suatu teks, suatu kalimat, berarti gini, misal arsitek, kecil banget. Tar, kita gedein. Set, 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 set. Nah, arsitek itu sedang membuat denah gedung pencakar langit. Nah, di sini ketemu nih objeknya mana? Objek ini gedung pencakar langit. Denah gedung pencakar langit sebagai objek ini. Ini subjeknya, ini predikat ya. Ini subjek, predikat, objek. Kalau misalnya menjadi pelengkap gini berarti jadi pelengkap ya. Arsitek itu sedang membuat nah karena kerjaannya. Lihat, bedakan ya. Secara fungsi dan katanya beda ya. Nih, secara beda-beda. Lihat, itu sebagai menerangkan predikat. Sedangkan ini pelengkap itu untuk menerangkan subjek. Lihat, beda kan? Kalau kok nggak berubah ya. Nah, arsitek itu sedang membuat denah karena pekerjaannya. Karena pekerjaan ini sebagai treatment untuk subjek. Beda sama denah gedung pencakar langit itu buat si sedang membuat. Jadi beda di sini fungsinya. Kalau ada keterangan ya tinggal ditambahkan. Denah gedung pencakar langit misal di Jakarta. Gampang kan? Ini juga misalnya apa yang ditambahin? Eh Keterangan juga bisa. Arsitek itu sedang membuat denah karena pekerjaannya di kantornya. Gampang, udah ada keterangannya, ketemu. Biasanya keterangan dalam bahasa Indonesia itu atau kalimat itu di yang umum ya, yang secara umum dan universal, universal itu keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan sifat gitu. Jarang untuk keterangan atau keterangan tujuan gitu. Biasanya keterangan tujuan berarti ada kata untuk gitu, supaya seperti itu. Tapi kalau misalnya di Indonesia tuh jarang gitu untuk yang buat ambiguitas gitu. Biasanya kayak gini gitu. Walaupun ada dalam teks, ya biasanya kalau misalnya yang lebih sering munculnya biasanya antara 3 sampai 2 kalimat. Nah, biasanya kayak gini. Gampang tapi kan kalian bisa tahu tentang itu keterangannya itu ya dari gini. Nih, di perkotaan udah jelas itu keterangan tempat. Sepanjang hari udah jelas itu tentang keterangan waktu. Kayak gitu ya. Gimana? Udah jelas siapa tadi yang nanya teh? Siapa ya lupa? Mana siapa ya tadi yang nanya? Daning, gimana? Udah ngerti belum? Teh nomor satu itu ditanya kesimpulannya. Kesimpulan apa, Laras? Bedanya keterangan sama pelengkap. Kasih contoh. Udah ya tadi ya, Bagas ya. Simpulan isi bacaan sama simpulan paragraf sama ya teh maaf sudah lupa. Simpulan isi. Ini kita bahas yang mana Laras? Yang kalimat apa yang literasi? Yuda ini jawab beda kalau simpulan paragraf kalau khusus paragraf aja kalau simpulan isi bacaan maka simpulan keseluruhan. Nah, udah jawab sama Yuda.
Oke, nggak ada di layar. Oh, apa ini? Gimana, udah aman belum? Tentang kesimpulan itu maksudnya kesimpulan yang literasi, Laras, atau gimana? Tapi udah jawab ya, makasih. Ya udah ngejawab. Itu isinya, itu penjelasannya. Nah, ini ya udah dijelasin tentang pelengkap objek sama keterangan. Oke, jangan lupa ya, objek itu menerangkan predikat, pelengkap itu untuk menerangkan si subjek. Beda ya. Berarti nggak ada objek untuk menerangkan subjek, tapi pelengkap itu biasanya untuk subjek. Pelengkap itu ya. Oke, keterangan juga udah ya. Mantap ya. Aman, aman. Kita lanjut ya. Maaf ya, soalnya unblock ini dari Google Form. Aman. Oke, lanjut. Kita masuk ke analogi atau padanan kata. Coba, dini hari senja. Berarti ruas yang samanya apa? Ruas yang samanya apa? Ada yang mau jawab? Layarnya belum tampil itu, Mbak, Kak. Mbak, Layar. gimana belum tahu. Oke, gambarnya telat. Oh, gini gak ada sinyal ya. Tapi di yang lain lancar gak? Sama, saya juga seperti itu, belum tampil. Wah, kenapa ya? Coba ya kita tahu ya. Kenapa ya? Coba set share. Kalau sekarang ada nggak? Lagi muter-muter. Udah. Udah. Padahal di sini ini dan gak hujan juga. Kenapa ya? Padahal pesertanya dikit, sedangkan kemarin stabil. Aman. Oke, aman ya. Oke, gimana yang soal kalimat aman? Gimana Laras? Laras kita move on ya, jangan ke soal literasi, kita ke soal tentang kalimat. Gimana yang kalimat udah? Kalau misalnya masih pengen tahu tentang literasi, buka aja YouTube Hore Digital, oke? Di situ banyak penjelasan tentang saya menjelaskan literasi, entah itu tentang di TWK atau SNBT itu banyak, udah banyak. Tapi aman. Jadi untuk kalimat itu jarang menanyakan tentang kesimpulan ya. Biasanya ditanyakannya itu pola, struktur, apakah sudah efektif apa belum, apakah strukturnya sudah sesuai apa belum, sudah efektif atau belum, apakah keterangannya sudah sesuai apa belum. Biasanya kayak gitu ya. Jarang menanyakan tentang kesimpulan karena apa yang mau disimpulkan gitu ya dalam satu kalimat. Oke, kita langsung ke analogi. Ini jawabannya ya. Kelihatan nggak? Kita gedein lagi. Sekarang telat gak gambarnya? Start nggak guys? Ada nggak? Kelihatan teh. Ada. Oke, ada. Dini hari senja sama dengan jawabannya E. Salah. Betul ya. Betul. Kenapa? Nggak betul jawabannya. Salah lihat. Ini dini hari senja. Berarti ruas selanjutnya atau sinonimnya itu barat selatan. Pada bagian ini dimaksudkan, gak enakan, dimaksudkan ya. Dimaksudkan menunjukkan waktu pagi dan gelap. Maka ruas persamaan katanya adalah menunjukkan arah barat dan selatan. Berarti di sini dini hari itu maksudnya menunjukkan kata apa? Malam ya atau pagi. Sedangkan senja itu menunjukkan untuk mau gelap itu. Berarti ruas selanjutnya, ruas kanannya itu menunjukkan arah barat dan selatan. Kenapa yang A salah? Coba. Kak, Kenapa pernyataan Kak, salah? Kak, kenapa dipilihan bukan barat timur? Kenapa? Kenapa dipilihan itu bukan barat dan timur? Kenapa selatan? Kenapa selatan? Iya, karena pengen. Ini perumpamaan sih. Kayak misalnya sebenarnya kan dini hari itu harusnya ruas kalau maunya kayak tadi, kalau misalnya jawabannya pengen timur, berarti di sini harusnya apa coba? Dini hari sama siang hari. Kayak gitu. Karena di sini maksudnya penunjukan waktu, berarti ruas yang selanjutnya juga menunjukkan sesuatu arah yang sama. Jadi pernyataan dalam yang sama ya, ini pernyataan ruas yang sama atau setipe. Setipe, ngerti ya maksudnya? Kenapa tadi bukan timur? Karena kalau misalnya pengen jadi timur bisa aja, berarti yang di sininya harus dini hari dan siang hari. Berarti itu sama persis gitu ya. Berarti itu bakal pernyataan yang sama atau pernyataan sesuai dengan
arahnya atau sinonimnya ya. Sedangkan di sini dimaksudkan menunjukkan pada waktu. Kalau yang E itu menunjukkan arah seperti itu. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Sudah paham nggak? Enggak. Saya Hmm? belum paham. Saya belum paham. Selatan itu dari mana? Kalau seandainya itu ya seandainya apa tadi mana soalnya dini hari ya, Hmm. barat tempat tenggelamnya matahari, timur Mm-mm. tempat terbit. Nah, kenapa kenapa dibuat selatan situ? Malah saya kemarin pilihnya siang dan malam. Di sini kalau misalnya di analogi itu kita ini sih kata kuncinya di sini menunjukkan, menunjukkan. Kenapa? Karena yang pembuat soal ya pengennya kayak gitu. Biasanya kayak gitu bahasa Indonesia ya gimana pembuat soal. Kalau misalnya jawabannya kamu yakin keke itu, ya berarti jawabannya bukan itu. Karena kemauan kamu, kelogisan kamu. Sedangkan dalam soal itu pengennya itu menunjukkan waktu. Berarti ruas kanan yang setipenya menunjukkan arah. Kenapa Arah bukan gitu ya. timur? Kenapa bukan timur? Karena ya lihat lagi sih soalnya. Di soalnya bukan menunjukkan dini hari atau kalau misalnya dini hari, siang hari, berarti itu menunjukkan perlawanan atau antonim yang sama. Berarti ruas kanannya, kalau misalnya mau barat sama timur, berarti itu sudah setipe. Berarti antara dini hari, berarti lawan katanya siang. Berarti barat lawan katanya timur. Kayak gitu, paham? Sedangkan ini yang setipe. Berarti yang setipe itu, yang ruas kirinya menunjukkan waktu, ruas kanannya menunjukkan arah. Ngerti nggak? Jadi bukan harus Iya. ketentuannya timur, tapi kita lihat lagi si soalnya tuh pengen apa, minta apa gitu, penunjukan apa gitu. Yang A salah ya, jelas salah ya, tidak ada kaitannya gitu. Yang B ini pengecoh, yang B itu pengecoh. Di sini udah menunjukkan waktu, jadi tidak mungkin ini langsung ke sini. Tapi kalau mau juga di sininya harusnya dini hari berarti apa? Malam, kalau senja berarti sore. Kalau mau jawabannya seperti itu. Ini yang B pengecoh. Yang C juga salah ya. C itu termasuk ke benda, berarti tidak sesuai. Yang D juga salah ya. D itu juga tidak ada hubungannya kolerasinya dengan yang pernyataan soal. Iya, betul. Berarti yang soal ini sinonim, betul. Ini sinonim. Kalau misalnya kayak tadi udah kenapa nggak timur? Berarti itu masuknya ke antonim. Berarti si ruas kirinya harus juga antonim. Dini hari siang. Berarti ruas kanannya boleh. Barat, timur. Karena itu setipe. Berarti mereka antonim. Sedangkan ini sinonim. Sinonim apa? Menunjukkan sesuatu. Menunjukkan suatu hal yang sama. Gitu ya. Paham ya? Gimana nomor satu? Paham? Ingat ya, analogi itu gitu, bukan perandaian yang harus sama sesuai dengan aturan, tapi gimana mereka menunjukkan ruas yang sama atau menunjukkan hal yang sama, sinonimnya gitu. Seperti itu, paham? Kita nomor dua ya, gimana atau masih mengganjal? Lanjut, nomor dua berarti ini soal nomor 12 ya, nomor 12. Soal nomor 12. Ini kayaknya pada salah ya kemarin tuh ya. Pada gak yakin. Hmm. Iya, bentar dini hari itu jam segitu. Berarti kalau misalnya pengen ruas kanannya kayak tadi yang Yuda sebutin barat timur, berarti ruas ininya harus lawan katanya dini hari berarti siang. Kalau di sini kan dini hari senja, ya udah gitu, nggak ada perlawanannya ya, hanya penunjukan yang samanya aja gitu. Kayak gitu ya. Paham ya? Ingat ya. Analogi itu perandaian perumpamaan makna yang sama, bukan harus yang bukan harus yang sesuai aturan, tapi yang maknanya sama atau penyebutan apa ya? Kosakatanya sesuai nggak dengan apa yang dituju dalam soal. Coba yang nomor dua. Ada yang udah jawab? Oh, A katanya. Coba jawabannya apakah betul, A? Betul ya? Ini pinter, ini rada-rada mikir ya, ini yang nomor dua rada mikir, soalnya rada harus Eh, dihitung gitu. Selasa, Kamis, berarti ruas kanannya yang setipenya apa? Di sini kita ngitung dulu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti hitung dulu si Seninnya, langsung Selasa, berarti itu menunjukkan hari kedua. Nah, di sini penjelasannya kayak gini ya, ruas kiri bermaksud pada perhitungan ruas kiri dan Senin sampai Jumat. Maka Selasa adalah hari kedua menuju hari Kamis, ada 3 loncatan hari. Maka persamaan ruasnya adalah Januari sampai Maret. Apabila
apabila memilih Mei dan Agustus hitungannya berbeda yaitu 4 kali. Berarti ini pengecoh ya. Ingat dalam soal itu pasti ada pengecohnya satu gitu. Nah, ini udah jelas salah ya, nggak ada hubungannya gitu, nggak ada kaitannya dengan yang ini karena terlalu jauh loncatannya. Kecuali ada misalnya ini berapa sekian menit, ini berapa jam, berarti ada korelasinya dengan soal. Lalu yang ini juga, yang C juga salah ya, tidak ada korelasinya, tidak ada penyebutan angkanya, jadi tidak sesuai. Yang E apalagi, yang E lebih tepatnya untuk pernyataan yang A ya mungkin ya, untuk persamaan katanya. Kayak gitu, ini berarti apa? Perhitungan ya kata kuncinya. Nah, kayak gini, kalau analogi itu kayak gini. Ada suatu hal yang memang sama antara ruas kiri dan kanan. Berarti ada perhitungan yang sama. Gimana? Paham? Paham. Paham. Oke, lanjut ya. Eta masih mempermasalahin nomor satu. Sebenarnya nomor satu itu bukan karena harus sesuai dengan kenyataan. Maksudnya ya udah berarti pernyataannya pengen menunjukkan suatu hal ini ya. Saya tekankan lagi, ini tuh bukan suatu keharusan dalam kenyataan, tapi ini itu sebagai hal yang sama atau setipe. Setipe berarti yang mirip gitu. Bukan kolerasinya harus sesuai dengan dunia kenyataan gitu. Kayak gitu, paham? Jadi jangan di ini, aduh kekeh gitu, ini harus ini, nggak apa-apa gitu kayak gini. Soalnya di sini soal itu berarti pengen ngetes kalian. Kalian paham nggak maksud dari ruas kiri? Berarti ruas kanan ini harus apa gitu. Kalau misalnya kalian jawab A, berarti kalian belum paham maksud dari soalnya. Apa dari maksud ruas kiri, kayak gitu. Paham ya? Berarti itu kalau kalian mikirnya kayak tadi susah gitu. Kalau analogi itu bukan harus yang nyata juga, tapi perandaian. Perandaian itu apa yang mirip, apa yang sinonimnya yang sama, kayak gitu. I see, I see, I see. Paham ya? Nah, itu udah dijawab tuh sama siapa? Sama Putri. Makasih ya tuh. Ini antara sinonim dan antonim. Nah, kayak gitu. Bukan tentang pernyataan dunia nyata ya. Kalau misalnya tentang dunia nyata, pasti dalam literasi ya harus nyata. Tapi kalau misalnya dalam analogi itu kan kosakata, persamaan gimana kita memahami suatu analogi atau kosakata yang sama. Seperti itu ya. Kita lanjut dulu nomor 3 ya. Ya, mungkin sedikit tambahan dulu aja Kak, biar pada nggak salah paham. Jadi analogi itu nggak cuma harus kayak persamaan gitu ya. Karena untuk yang verbal SKD ini, kalau untuk analogi itu ada macam-macamnya. Jadi pertama ada analogi urutan, ada analogi sinonim, ada analogi antonim, analogi ukuran, analogi golongan atau jenis, analogi habitat, analogi sebab akibat, gitu, sama analogi fungsi kayak gitu. Jadi analogi itu nggak cuma ya harus sama kayak gitu. Jadi ada macam-macamnya seperti itu. Jadi nggak harus kayak wah ini sinonim, yang ini harus sama kayak gitu. Kayak tadi misalnya kayak kalau dini hari senja harus siang atau malam kayak gitu, atau timur atau barat kayak gitu. Itu kalau kayak gitu berarti dia masuknya ke analogi sinonim. Tapi kan kalau analogi sinonim seperti yang Kak In bilang tadi, kalau dini hari berarti lawannya siang hari, bukan senja kayak gitu. Karena senja itu pagi ya. Senja senja sore nih gitu. Kalau pagi fajar kayak gitu. Jadi kalau Senja. dini hari sama siang hari baru boleh timur sama barat kayak gitu. Atau kalau fajar dan senja baru boleh kayak utara dan selatan kayak gitu. Kalau misalnya dia mau sinonim, semua harus sinonim. Kalau semuanya antonim, semua harus antonim kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang satunya sebab akibat, berarti semua harus sebab akibat kayak gitu. Kalau kayak tadi kan misalnya yang soalnya dini hari sama senja itu kan bukan sinonim. Dia cuma yang persamaan di sama-sama waktu gitu. Jadi bukan sinonim dia. Tuh, jadi harus diperhatikan dulu dia tuh hubungannya apa. Baru kalian jawab itu. Baru di pengandaian dianalogikan seperti itu. Paham nggak sejauh ini? Paham nangkepnya nggak? Yang dia maksud ini Kak sama-sama menunjukkan waktu gitu. Gimana? Gimana?
Juga. Iya mungkin yang dimaksud itu sama-sama menunjukkan waktu. Kenapa enggak jawabannya siang dan malam? Karena kalau misalnya apa namanya kayak tadi itu yang dini hari sama senja itu dia bukan apa ya analogi waktu ya, karena kalau misalnya satunya udah waktu, satunya waktu lagi itu nggak bisa ya. Tapi maksudnya waktunya gini, kalau dia kan konteksnya sama kan, sama-sama menunjukkan waktunya itu kayak dini hari, siang hari itu nggak boleh sama kayak gitu semua. Misalnya kayak 10 kali dia nyampe besok. Ngadenya mana anu tuh. saya kayak kalau analogi yang utara selatan timur barat itu nggak muncul di soal TIU kayak gitu. Utara selatan perbandingan sama timur barat nggak ada model soal kayak gitu. Kalau kayak gitu udah kayak apa ya, mungkin kalau Sekdin tahun lalu apa tahun sebelum tahun 2018 masih muncul lah. Tapi kalau untuk sekarang analogi yang seperti itu nggak ada kayak gitu. Jadi pasti akan ada perubahan yang pembeda gitu. Misalnya kayak utara selatan, kanan kiri kayak gitu. Betul ya. Laras Mungkin baru tahu aku jadi bingung. Oke, nanti abang ini aja, abang list di room chat macam-macam analogi ya, hubungan analogi kayak gitu. Biar apa cukup waktunya nanti abang tulis aja di room chat macam-macam hubungan analogi, ada banyak. Kayak silogisme itu juga macam-macam hubungannya itu ada banyak kayak gitu. Jadi nggak cuma satu aja. Cara ngidentifikasi apa? Yusuf ya, cara identifikasi gimana soalnya. Identifikasi ya kalian harus sering-sering apa ya, rutin latihan soal sama baca-baca KBBI gitu. Kayak belajar dulu pertama kayak kata-kata kan, sinonimnya apa, antonimnya apa. Kalian perbanyak kata dulu, kosakata katanya itu. Seperti itu ya. Mungkin lanjut dulu Kain. Oke, terima kasih Kak penjelasannya kayak gitu ya. Jadi untuk tes bener ya kata Kak Isan. Kalau misalnya mau kayak tadi kenapa jawabannya bukan itu? Kalau misalnya sama, berarti itu bukan peranalogian, berarti itu hanya bertanya manakah yang sama gitu. Jadi kalau misalnya analogi itu mana yang memang menuju hal yang sama, tapi bukan hal yang sama maksudnya harus mirip banget, enggak, tapi penunjukan suatu halnya kayak gitu ya. Nanti mungkin ya di akhir juga ada penjelasan lagi. Kita soalnya dulu ya karena waktunya ternyata udah mepet banget. Nah, nomor tiga ini, coba nomor tiga itu harusnya kalian udah tahu. Walaupun di sini ada beberapa pengecoh. Coba ini jawabannya apa yang sesuai, yang benar-benar mirip dan sama apa coba jawabannya. Ini nomor tiga agak ada dua pengecoh jawaban ya. Eh, Hmm? enggak Apa sih. jawab? Udah jawab tadi apa jawab? A. Bukan A. A ya. Tapi jawaban yang betulnya adalah ini. Kaget ya. Jadi maksud dari analogi ini itu bagian, bagian ujung, bagian ujung. Berarti di sini berarti A betul enggak? Ujung, berarti bukan belalai bagian ujungnya. Oke, berarti bukan bagian ujung gajah, bukan belalai gitu. Terus ini udah salah, udah jelas salah. Kucing bulu bukan bagian, tapi itu anggota mungkin ya, bagian tubuhnya, tapi bukan bagian dari ujungnya. Harimau taring bukan juga bagian ujung harimau, bukan taring ya. Berarti kalau misalnya dianalogikan hidung dan buntutnya gitu. Nah, yang sesuai itu yang E. Nih, lihat lagi burung ekor, berarti bagian belakang gitu ya. Berarti ruas yang sama E itu yang rusak sama tanduk karena sama-sama menunjukkan bagian ujung, bukan bagian anggota tubuh. Kalau mau kayak gini, bagian anggota tubuh berarti di sini boleh burung paruh, burung sayap. Berarti itu boleh jawabannya A sama D karena itu penyebutan bagian dari ininya, bagian anggota tubuhnya. Sedangkan di sini yang dimaksudkan ruas kiri itu bagian ujung. Berarti yang sama itu jawabannya E. Gitu. Gitu ya. Udah paham nomor 3 atau 13? Ingat ya, bagian ujung. Kalau misalnya yang A, D,
C itu berarti bagian dari anggota tubuh. Berarti kalau misalnya pengen anggota tubuh, berarti kalau yang A apa? Yang A berarti kalau misalnya pengen sama jawabannya berarti burung paruh. Kalau yang C berarti burung bulu. Sama juga burung atau apa ya? Eh bulunya beda kan ya sama bulu kucing. Terus misalnya kalau misalnya yang D jawabannya berarti burung sayap kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi ini tuh bukan anggota tubuh tapi dari bagian ujungnya. Paham ya? Kalau B kak, Lanjut. B. Ya. Kalau B tadi gimana tuh? Hah? Yang tadi B, B. D. Yang D B, ini B, 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 kapal. ini nggak ada kolerasinya, udah tentu ini salah gitu. Kapal buritan ini tentu salah gitu. Di sini kan udah jelas tentang makhluk hidup. Nah, biasanya analogi itu perandaiannya antara kayak tadi penunjuk arah berarti ya sesuatu yang ditunjukkan dalam waktu atau arah. Terus misalnya yang tadi nomor dua itu waktu berarti waktu antara apa gitu, hari sama kalender berarti ada kolerasinya gitu. Nah, analogi itu biasanya kolerasinya sesuai gitu, ruas kiri dan kanannya maksudnya setipe. Tadi ya saya sebutin setipe itu berarti bukan harus sama banget. Kalau misalnya kayak tadi barat timur berarti ruas kirinya pengen apa? Berarti misalnya kirinya siang dan malam atau pagi sore kayak gitu. Kayak gitu ya. Paham ya? Yang B berarti gak ada kolerasinya dengan ruas kiri. Oke? Paham? Lanjut ya, nomor 4 ya. Nomor 4 ini gampang juga. Apa coba? B, B. B apa D? Gurame kakap. Hmm? B, Gurame oh kakap. B. Gurame kakap. Betul ya. Ini mah gampang gitu. Kakak tua merpati. Berarti ini tuh bermaksud pada kelompok burung. Berarti di sini juga bermaksud pada hal yang sama, yaitu jenis ikan atau kelompok ikan. Berarti kenapa bukan A? Bukan ya. Itu herder tuh apa coba? Berarti nggak sesuai ya. Gajah semut udah jelas itu nggak ada kolerasinya gitu. Singa daga juga nggak ada kolerasinya. Elang kupu-kupu juga nggak ada kolerasinya. Walaupun mereka setipe, misal sama-sama kakinya empat, sama-sama bisa terbang, itu tidak ada dengan kolerasi ruas kiri. Karena dia pernyataannya pengen kelompok burung. Maka ruas kanannya juga ini harus yang sesuai gitu. Pernyataan tentang kelompok atau jenis yang sama. Gampang ya, nomor 4. Lanjut nomor 5. Nah, ini nomor 5. Nomor 5 apa? Jawabannya. Ada yang bisa jawab? Ini tentang folklore ya, cerita rakyat. D, 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 Hmm? D, B apa D? Folklore ini tentang D, cerita D. rakyat. Coba. Sangkuriang Sunda. Berarti berarti ini jawabannya. Kan cerita rakyat ya. Kenapa bukan D atau B? Itu mah nama tempat. Kalau misalnya pengen nama tempat, berarti di sini tempatnya apa? Misal Tangkuban Perahu atau Gunung Salak. Berarti benar dari tanah Sunda. Kalau misalnya Gangga kan itu nama sungai. Nama apa ya Gangga? Iya kan nama daerah gitu kan. Berarti yang lainnya salah. Gitu. Ini juga ini yang B salah karena bukan penyebutan cerita gitu. Kalau mau tentang cerita apa? Cerita rakyat di Jawa ada apa? Keong Mas misal. Berarti itu jawabannya baru bisa B gitu. Berarti jawabannya A ya. Ini tentang cerita rakyat gitu ya. Nah, ini pembahasannya cerita rakyat memiliki suatu daerah maka ruas yang sama adalah cerita Sangkuriang yang ada di tanah Sunda, sedangkan Oedipus berada di Yunani. Oke, ini tanyain dulu atau Kak Isan mau jelasin dulu tentang silogisme biar masih analogi biar nggak pada bingung. Kita lanjut dulu. Itu soal semalam aku lihat di TikTok wah ya, yang mana? Berarti sama ya. Berarti kepikirannya itu gitu. Oh, lanjut dulu ya. Nah, itu Kaisan udah share. Nanti aja ya penjelasannya. Sekarang kita ke silogisme. Nah, ini baru silogisme analogi yang benar-benar nyata dan harus benar gitu. Ini benar gak gitu. Coba nomor 1. Nah, nomor 1 apa jawabannya? Semua burung tidak bersirip.
semua kuda makan rumput. Apa coba kesimpulannya? Kesimpulannya Kak. apa? Betul, siapa yang jawab? Eh. Oke, ada yang dua orang yang jawab ya. Kita lihat pembahasannya di ini dulu biar gak bingung. Ingat ya, silogisme berarti yang logis gitu, yang logis boleh diandaikan dengan dunia nyata, perandaiannya harus diandaikan. Nah, jawabannya E. Langsung jawab. Maksudnya ini langsung ketahuan gitu ya jawabannya dari pernyataan premis A, premis B aja udah nggak cocok gitu ya. Dari ini jawabannya nggak ada yang sesuai gitu. Burung tidak makan rumput, enggak juga. Lihat ada di sini kata kuncinya ada kata semua ya. Berarti jawabannya juga harus ada kata semua. Ingat ya, kalau ada kata semua berarti jawabannya harus ada kata semua. Gitu ya. Malah berubah. Kalau dua kata premisnya ada semua, berarti jawabannya harus ada kata semua. Gitu. Jadi jawabannya E. Tidak bisa ditarik kesimpulan, perhatikan tidak ada kolerasi antara burung, sirip, kuda, dan rumput. Maka kesimpulannya tidak dapat ditemukan. Selain tidak ada kolerasi, kata semuanya itu harusnya ada jawabannya gitu. Sedangkan A, B, C, D tidak ada kata semua. Seperti itu ya. Nomor dua, nah ini ada kata semua lagi, tapi salah satunya ada kata nama orang, Andi. Coba jawabannya apa nomor dua? Nomor dua apa jawabannya? Ini gampang ya. Karena tadi udah saya kasih tahu ada kata semua dalam satu premisnya. Ada yang udah jawab? Oh, ini udah 4 orang nih. Kak. A. Tidak ada kesimpulan. Tidak ada E. kesimpulan. Betul. Apa E? Ini ya jawabannya. Jelas gak? Penarikan kesimpulan menggunakan kuantor universal. Kata kuncinya terdapat kata semua dan menghasilkan kesimpulan yang saling mengingkaran karena masih menyatakan semua. Pada premis ke-1, ada kata semua, namun pernyataan selanjutnya adalah kata bukan makna jawabannya jadi tidak. Jadi di sini tuh ada kata nama Andinya kan, ini kata semuanya itu masih ada gitu. Berarti jawabannya A, Andi tidak pandai dalam matematika. Semua insinyur sipil pandai matematika. Lihat kata yang samanya itu insinyur sipil. Berarti ini tidak boleh hilang kan? Maksudnya boleh dihilangkan, tapi si Andinya itu berarti apa gitu? Berarti Andi tidak pandai dalam matematika. Karena di sini apa? Andi bukan insinyur sipil. Sedangkan di sini katanya semua insinyur sipil pandai matematika. Berarti si Andi ini bukan insinyur karena nggak pandai matematika. Gini ya. Jadi kata premis pertama ada kata semua, premis kedua tidak ada kata semua, terus ada pernyataan bukan. Maka menghasilkan kesimpulan Adi tidak pandai dalam matematika karena dia bukan sipil gitu, insinyur sipil. Kayak gitu ya. Lanjut, nomor 3. Nomor 3. Nah, ini semodel ya, setipe ini gampang. Sebagian mobil berwarna hitam, semua mobil mempunyai roda. Coba apa? E. Tadi Kak. siapa yang jawab E? Betul, jawabannya E. Ini gampang ya. Harus ada kata sebagiannya. Sip. Bagian. Oke. Penarikan kesimpulan menggunakan kuantor ekstensial. Kata kuncinya terdapat pada kata sebagian. Kedua premis menyatakan positif atau pernyataannya tidak ada kata tidak atau bukan. Dan partikular sebagian, maka simpulannya adalah kalimat positif. Dan ada kata sebagian. Jadi jawabannya E. Sebagian mobil warna hitam dan mempunyai roda. Gampang ya. Ada konjungsinya aja. Jadi ada kata dan. Betul. Ingat Saya kata mau kunci tanya bisa. semua, sebagian, tidak, dan bukan ya. Oke, nomor 4. Ini Saya masih mau tanya. sama, pakai dua premis. Masih Oh, gampang, soalnya masih mudah. Sama ya, nomor 5 juga dua premis. Coba, ini apa jawabannya nomor 4? Dua soal terakhir. Jawabannya apa? Tadi kan udah bisa tuh E, berarti ini jawabannya apa? A. Jawabannya siapa tadi? Laras. Oke, A jawabannya.
Betul, pintar. Di sini semua guru adalah pegawai negeri, sebagian. Ingat kata kuncinya semua dan sebagian. Berarti ini semuanya adalah kontur universal. Semuanya merupakan premis umum, sehingga kesimpulannya juga pasti umum. Kata kuncinya berada di kata semua dan sebagian. Berarti jawabannya A. Sebagian penulis adalah pegawai negeri. Jadi kata semuanya dihilangkan, tapi si pegawai negerinya tidak boleh hilang dan kata penulisnya tidak boleh hilang. Karena di sini semua guru ada pegawai negeri, semua sebagian guru adalah penulis. Berarti kata yang hilangnya adalah kata gurunya, sedangkan si penulis dan pegawai negerinya tidak hilang. Seperti itu. Gampang ya. Terakhir, ini sama. Saya Dua mau premis. tanya tentang silogis. Nomor 5. Kalau teh Siapa yang jawab? Laras lagi ya? nggak mau tanya, Boh, kalau misalkan silogisme yang jika maka itu gimana ya? Apa Laras ketik aja bentar ya. Saya jawab dulu yang nomor 5 ya. Bentar ya pertanyaannya ya. Belum dibuka ya sesi tanya jawabnya. Nah, nomor 5 betul ya, A. Penarikan kesimpulan ini sudah jelas pada kata semua dan kata tidak. Maka pernyataannya B. Ingat, di sini ada kata tidak, ada premis yang menyatakan negatif, pernyataan tidak benar. Sedangkan premis pertamanya itu menyatakan benar. Semua penulis harus kreatif. Ini berarti kalimat positif. Kalimat keduanya tidak positif karena ada kata tidak. Sementara sutradara tidak kreatif. Berarti jawabannya A. Sementara sutradara bukan jelas ya. Oke, Laras tadi mau nanya apa? Boleh diketik aja Laras, soalnya suaranya mantul-mantul. Diketik aja boleh. Berarti di sini udah beres ya 4 pembahasan literasi, analogi, silogisme, pola kalimat. Teh, kalau soalnya tentang jika maka itu gimana Teh? Kalau misalnya tentang jika maka itu ada ininya ya, ada rumusnya juga. Berarti itu tentang penarikan kesimpulan apa kan penarikan kesimpulan itu ada disfungsi, konjungsi, ada implikasi. Nah, itu tuh ada pembahasannya di eh Zoom sebelum-sebelumnya Kak. Boleh dicari aja di Hore Digital nanti ada lebih jelas. Kak, aku belum paham yang nomor 4. Laras nanti ya. Sebenarnya itu harus dijelasin secara ini sih karena harus dibedain satu-satu dari kata jika sama maka gitu. Itu berarti hasil kesimpulannya termasuk jenis apa. Nah, nomor empat masih bingung. Nomor 4 kata kuncinya itu ada di semua dan sebagian ya. Kata pertama, premis. Jadi kecil lagi ya. Ntar. Di pernyataan pertama, Meskipun hujan lebat sepanjang pernyataan pertama, kata kuncinya semua. Pernyataan kedua, kata kuncinya, pernyataan kedua, kata kuncinya sebagian. Kita lihat kata yang sama apa? Kata yang sama itu guru. Ini cara cepatnya ya. Gurunya hilangkan aja. Gurunya hilangkan aja. Kita buat pernyataan kesimpulan baru. Kesimpulan barunya berarti apa? Karena kata gurunya udah dihilangkan, berarti kita buat kesimpulan baru tentang si penulis di sini. Semua guru adalah pegawai negeri. Semua guru adalah pegawai negeri. Sebagian guru adalah penulis. Ada kata sebagian. Berarti tidak Aku semua kali sabungkusan aja sudah bakal lahir dahulu. tidak semua tidak semua guru itu harus bisa menulis perandaian ya. Berarti di sini ingat, berarti tidak semua guru itu pandai menulis ya. Berarti di sini, tapi kita lihat ada kata kuncinya pegawai negeri. Berarti penulis itu adalah pegawai negeri. Nah, di sini kata kuncinya adalah guru kan. Ada kata sebagian guru sebagai penulis. Nah, di sini karena sebagian berarti tidak semua. Berarti tidak semua itu berarti tidak semua juga pegawai negeri itu penulis. Jadi kalau yang tadi mau katanya semua itu berarti harus jadi pegawai negeri. Cari Zoom itu gimana di akun YouTube ya? Teh ingatnya Kak, ingatnya kalau aja. kalau Iya, Laras. partikular dari beberapa itu apa? Premis Partikular pertama. partikular beberapa juga sama. Kita cari sebenarnya beberapa itu sinonimnya dari sebagian kan. Berarti kita lihat lagi si kata kuncinya mau apa, mau minta semua atau sebagian. Lihat dulu kolerasi yang sama kayak gini. Ini juga bisa jadi beberapa. Misal semua guru adalah pegawai negeri, beberapa guru adalah penulis. Berarti nanti jawabannya jadi beberapa. Beberapa penulis adalah pegawai negeri, beberapa pegawai negeri adalah guru. Sebenarnya sama aja gitu, cuman rata-rata untuk mengecoh kata beberapa itu jarang dipakai karena semua sebagian. Karena itu bisa mengecoh karena kata depannya pakai kata sedua-duanya. Kayak gitu.
Emang Kalau dalam silogisme ini ada berapa partikular sih, Kak? hmm, Dalam soal silogisme ini oh, ada soal berapa kalau parti? soal itu biasanya antara 1 sampai 3 atau 4 gitu tergantung. Kalau ini karena baru awal ya, jadi yang mudah gitu. Jadi cuman 2 pernyataan gitu, pernyataan premis 1 dan 2. Kalau misalnya meningkat itu bisa jadi gitu, bisa jadi nanti di pertemuan selanjutnya bisa 3 sampai 4 kalimat. Biasanya itu lebih susah gitu. Maksud saya partikular di premis kedua itu ada berapa aja? Kayak misalnya sebagian, beberapa, terus ada apa lagi gitu. Oh cuman itu, cuman sebagian sama beberapa, cuman 2 gitu. Semua juga semua ya 1 gitu. Nah, ini ya rumusnya betul tuh Pi QR. Berarti Pi itu semua, Q itu sebagian atau beberapa. R Jika berarti maka masuk Kak. R itu berarti pernyataan baru. Nih Laras, iya nanti di Zoom ada tuh tentang tentang konjungsi, disfungsi, implikasi itu banyak ya, bisa di situ. Kalau di soal Jika maka Kak. sebagian mungkin jadi sebagian semua. Terus dimasuk-masukin aja premisnya kedua dan nah, iya betul. Cara cepatnya kayak gitu. Nah, masukin aja kalimat dan kuncinya aja, Kak. Kayak gitu ya. Cara, Kalau cara cepatnya tuh kayak gitu. misalnya premis satunya seluruh itu partikularnya apa? Berarti ya partikularnya gimana pembuat soal, entah itu mau beberapa, sebagian, atau boleh semua. Misal abis seluruh kata keduanya, premis keduanya boleh kata semua lagi, tergantung gitu. Sebenarnya untuk implikasi itu intinya kita mencari simpulan atau hal yang baru kan. Misal Pi sama Ki sama R. Berarti kita harus mencari R-nya, mencari hal yang barunya, pernyataan yang barunya. Kayak gitu. Paham ya? Oke, karena 2 menit terakhir untuk yang Iya. dipertanyakan Laras dan Bagas, sepertinya ada di materi saya sebelumnya tentang khusus itu tentang silogisme. Itu komplit. Saya menjelaskan beberapa silogisme secara menyeluruh dari yang mudah sampai susah gitu. Boleh dicari di YouTube Hore Digital, boleh ditonton. Kalau tidak ada pertanyaan sekitar soal, saya cukupkan ya. Saya kembalikan ke Kaisan. Makasih semuanya yang udah memperhatikan dari awal sampai akhir. Sia-sia. Gimana ya Kaisannya? Terima kasih Kak Iin. Oke Kak, sebentar. Tadi apa mic di laptopnya nggak bisa. Jadi ini pakai yang di HP. Jadi ini baru yang nyampe itu ya Kak, analogi ya? Udah beres. Udah Silogisme semuanya. udah. Silogisme juga. Cuman tadi ada yang nanya tentang materi. Cuman kan karena Oh, waktunya terbatas ya, iya. jadi bisa dijelasin secara ini detail Yang gitu. pola kalimat juga udah ya? Udah semua ya berarti? Udah selesai semua ya? 20 soal. Udah beres semua. Karena yang soal silogisme kan gampang, masih cuman dua apa? Dua Premis gitu premis. soal itu. Jadi gampang. Udah Kak. Paling yang nanyain materi boleh nonton YouTube Oh, dari digital ya. oke, ini ada 20 soal yang dibahas. Kemarin sebenarnya kan soal buat kuis ya. Kemarin ada yang ikut peserta kuis ya. Kuis event kuis TWK literasi sama TU verbal ya. Yang berhadiah. Siapa aja yang dapat nilai 100 dapat apa dapat hadiah uang tunai 50.000 gitu. Tapi nggak ada yang dapat 100. Katanya pada susah. Orang nilai tertingginya aja 85 gitu ya. Nah, untuk soal udah dibahas semua ya. Jadi udah tahu kemarin kenapa jawabannya kok ini salah, ya kan? Kemarin ada beberapa peserta dari 23 peserta, ada 5 peserta yang nanya, Bang, kok ini jawabannya kayak gini, kok jawabannya ini salah gitu. Ada juga yang dari silogisme juga nanya, Bang, kok ini beda gitu, maksudnya kok hasilnya kayak gini gitu. Tadi udah dijelaskan, jadi kalau misalnya yang peserta kuis yang tadi joinnya telat atau yang nggak bisa ikut nyampe akhir, bisa tonton aja recordnya. Recordnya insya Allah Bang upload besok ya. Tuh, sama untuk jadwal Zoom, kemungkinan nanti malam ada Zoom lagi, ya dipantau aja grupnya gitu. Terus kalau buat yang nanya materi, file materi yang sebelum-sebelumnya, jadi yang silogisme, analogi, semua itu materinya udah ada ya. Kalau kalian yang nggak ikut paket premiumnya, bisa tonton aja materinya di channel YouTube-nya Hore Digital. Buat yang tadi tanya, channel YouTube-nya apa, cari aja di YouTube Hore Digital. Nanti ada kok muncul apa namanya, kak- apa namanya muncul channel YouTube-nya sama record-record Zoom-nya gitu. Zoom TKP ada lengkap kok di channel YouTube-nya Hore Digital tuh ada tentang TWK, TIO, TKP, UTBK, SNBT, TOEFL,
kayak gitu. Sama tentang pemrograman juga ada kayak gitu, macam-macam gitu. Jadi nggak cuma tentang TWK sama TU ya, bukan cuma SKD juga, tapi ada yang tentang UTBK, SNBT, terus tentang TOEFL gitu, sama tentang pemrograman kayak gitu. Terus juga ada Zoom akademik, kalau misalnya kalian yang daftar Sekdin ada tuh akademik yang STMKG, akademik yang STIS juga ada kayak gitu. Seperti itu ya. Terus kalau yang nanya, apa namanya, Bang minta materi-materi yang sebelumnya di-share via Zoom, yang ada di record channel YouTube Hero Digital. File materi atau PDF materinya itu hanya diberikan ke siswa paket Bimbel Premium. Jadi kalau yang minta file materinya, file PDF-nya atau file Word-nya atau PPT-nya, ya kalian daftar aja ke paket Bimbel Premium Hero Digital. Untuk paket Bimbel Premium yang kemarin udah di-share di beberapa di semua grupnya Hero Digital, itu ditutupnya tanggal 30 September ya, alias besok. Besok pendaftaran terakhir untuk yang daftar paket bimbel intensif atau paket bimbel premiumnya. Karena setelah itu di bulan Oktober nanti abang nggak buka paket bimbel premiumnya lagi, masih nggak nerima pendaftaran siswa bimbel. Paling nanti abang bukanya yang paket tryout gitu. Harganya berapa nanti dipantauin aja di Instagramnya Hore Digital. Sama di grup-grup WA-nya Hore Digital. Atau grup Telegram. Mau tanya, Sampai. Ya, kalau Laras ya. misalkan paket tryoutnya itu dibeli apa gimana? Gimana, Laras? Paket ini tryoutnya itu premium ya? Paket tryoutnya nanti ada di website namanya horedigital.com. Nanti ada kok webnya, web CAT. Jadi tryoutnya nanti via web CAT, mirip kayak CAT-nya SKD BKN lah. Itu Hanya nanti tapi yang premium web aja gitu. ya, jadi nanti websitenya ada di horedigital.com. Gitu. Ya, Kalau untuk info lebih lanjut mengenai paket bimbel sama paket tryout bisa DM aja ke IG Hore Digital atau nggak chat aja ke WA Abang. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Nggak. Oke, kalau nggak ada, tadi room chat ada yang tanya lagi nggak nih? Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin Abang Heri aja ya, karena udah sore juga. Anak kemungkinan Abang juga nyiapin buat Zoom nanti malam kalau ada. Malam Zoom lagi jam berapa Kak Yusuf? Malam Zoom ya nanti aja pantengin aja jadwal. Abang hanya memberikan apa ya, info jadwal Zoom itu hanya Abang berikan di grup premium ya gitu. Kalau yang grup umum infonya akan desainnya dadakan kayak gitu. Jadwal yang utama itu hanya Abang infokan di paket Bimbel Premium seperti itu. Apa yang umum itu ada sebentar malam Kak? Kalau misalnya di grup premium ada jadwal Zoom nanti malam ya nanti linknya akan Abang share juga di grup yang umum. Jadi kalau yang grup umum itu kalian cuma dapatkan share link Zoom dadakan sama Latsol dadakan kayak gitu. Secara dadakan maksudnya nggak dikasih tahu waktunya kapan, kegiatannya apa, terus bisa request sama materi apa enggak. Itu enggak. Nggak bisa ya. Kalau yang kalian daftar ke grup premium atau bimbel intensif, itu kalian bisa request materi, request Latsol, request kegiatan Zoom kayak gitu. Sama apa tahu mendapatkan info jadwal Zoom-nya kapan aja seperti itu. Gitu ya. Oke, karena udah cukup sore mungkin Abang Heri aja. Terima kasih kepada Kak In yang telah menjelaskan menjelaskan soal pembahasan kuis kemarin ya pada siang sampai sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik oleh semuanya dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah mengikuti pembahasan soal kuis TWK literasi dan verbal. Semoga apa yang disampaikan Kak In dapat dimengerti dan bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal SKD besok ya. Cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Ya.